A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Para pendengar sampai duafan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pembahasan kita adalah berkenaan dengan amalan-amalan apa saja yang dipersiapkan untuk berhari raya Idul Fitri. Saudaraku, ada dua hari raya dalam Islam. Ketika itu Rasulullah waktu berada di Madinah melihat orang-orang Madinah bersenang-senang mereka di sana. Tapi mereka bersenang-senangnya macam salah, menyalahkan hari besar tersebut. Akhirnya Rasulullah mengatakan bahwasanya hari besar umat Islam adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah saudaraku, sekarang persiapan apakah yang harus dilakukan ketika kita berhari raya Idul Fitri? Pertama, sambutlah hari raya Idul Fitri dengan gembira. Makanya kegembiraan hari raya Idul Fitri kita semuanya ada yang mengiringi dengan mengeluarkan daripada zakat fitrah. Kenapa harus mengeluarkan zakat fitrahnya? Karena ingin menyenangkan hati orang-orang miskin supaya di satu Syawal itu mereka berbahagia. Idul Fitri mereka harus berbahagia. Hari raya Idul Fitri semua harus bersenang-senang. Makanya orang-orang miskin jangan sampai ada yang susah dan dia diberi dengan zakat fitrah. Nah saudaraku, yang kedua, persiapan adalah melakukan makan sebelum sholat Idul Fitri. Baik, ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan kita mandi Ustaz? Mandi sunnah, apakah setelah pulang sholat atau waktu kita mau sholat? Dianjurkan bagi kita sebelum sholat. Sebelum sholat Idul Fitri, mandi sunnah, mandi wangi-wangi. Makanya ada di kalangan kita pakai bunga-bunga, nah itu silakan. Kenapa? Karena supaya wangi saja. Nah itu sunnah. Setelah mereka mandi berwangi-wangian, maka mereka adalah berangkat untuk melakukan ibadah sholat. Nah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika berangkat kita melakukan ibadah sholat, disunnahkan bagi kita untuk perjalanan perginya dan perjalanan pulangnya berbeda. Maksudnya, umpamanya ketika kita mau pergi sholat masjid, kita dari pasar 5A umpamanya, pulangnya dari pasar 5B. Kenapa demikian? Nah, ini sunnahnya. Bagaimana Ustadz kalau kami jalan ini jauh yang pasar 5B? Apakah kami juga harus ikut memutar ke sana? Jadi saudara yang dimuliakan Allah, makanya ketika kita pergi sholat, ada yang bawa mobil baru itulah enaknya. Alasannya ambil sunnah. Kenapa? Pergi sama pulangnya beda. Rupanya hati dia lain, bukan ambil sunnah, memamerkan mobil baru yang lain. Nah jadi saudara yang dimuliakan Allah, kalaupun kita tidak pulang dari jalan yang berbeda, nggak ada masalah. Cuman kalau mampu silakan. Bolehkah kita melakukan sholat
Idul Fitri, ketika kita melakukan sholat Idul Fitri, pergi di satu tempat lalu pulangnya di satu tempat itu lagi, boleh. Atau kita pergi nggak pulang-pulang, itu yang jadi masalah. Kemana dia nggak pulang? Di sholat Idul Fitri. Lalu mengeraskan takbir pada hari raya. Jadi saudaraku, Rasulullah menganjurkan kita ketika malam hari raya itu dikeraskan takbir. Cuman bertakbir yang baiklah. Apalagi kadang di masjid-masjid ini kan berkumandang takbir. Itu memandang takbir itu, mau berangkat ke masjid itu sunnah itu. Bagaimana takbiran di masjid Ustaz? Boleh? Boleh. Memandangkan takbir boleh. Tapi yang bagus, tak pernah kejadian ini. Anak-anak ramai melihat awak-awak itu takbiran, memandangkan takbir. Rupanya terikut logat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ditengoknya anak-anak itu ramai, rupanya wak siregan. Nah, padahal tak masalahnya walaupun wak regan, yang penting takbir. Nah, cuman ketika bertakbir itu termasuk bagian daripada mempersiapkan ibadah Idul Fitrinya. Lalu bagaimanakah selanjutnya? Selanjutnya adalah pelaksanaan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Ketika melakukan sholat sunat Idul Fitri, bagi kita sekalipun dia haid, tetap dianjurkan untuk hadir menyaksikan daripada sholat Idul Fitri itu. Karena di dalam sholat Idul Fitri itu ada namanya khutbah yang harus didengarkan. Baik, saudara, mungkin persiapan ibadah yang harus dilakukan ketika kita menghadapi hari raya Idul Fitri. Semoga Allah memberkahi kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.